Gadis itu salah mengira siswa laki-laki aneh sebagai adik laki-lakinya. Bergegas untuk mengunci lehernya. Saat ini, gadis tersebut masih belum mengetahui bahwa dia adalah bintang terpanas di Korea. Siapa kamu? Kakak perempuan kamu nih. Apa yang sedang kak lakukan? Tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya datang dari belakang. Ketika dia berbalik, dia menyadari dia salah orang. Seketika malu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wo Seng buru-buru meminta maaf. Sebelum dia bisa melihat wajah orang lain, dia dengan cepat melihat saudaranya dan langsung lari. Meninggalkan sendirian Hyun Jae berdiri di sana tercengang. Dia tidak sengaja mengambil buku catatan Wo Seng. Pada saat ini, manajer melaju. Lihatlah buku catatan dengan nama lawan di atasnya. Hyun Jae tidak bisa menahan perasaan lucu. Apa arti dari Choi Wo Seng yang pertama? Atau nama kakaknya adalah Choi Wo Seng yang kedua? Ini sangat keren. Tidak menyangka Hyun Jae akan melihat Wo Seng dalam waktu lama. Dia dengan cepat menyuruh pengemudi untuk menepi ke samping. Akan mengembalikan buku catatan itu padanya. Ini. Tidak lupa untuk mengedipkan mata sebelum dia pergi. Saat ini Wo Seng sama bahagianya dengan bunga. Tidak tahu nasib keduanya baru saja dimulai. Hari itu Wo Seng pergi ke perusahaan untuk wawancara sebagai trainee. Tanpa diduga, manajer salah. Bawa ke ruang wawancara artis. Dan pewawancaranya adalah Hyun Jae. Dia baru saja bangun dan masih tidak mengenali yang lain. Kemudian katakan padanya untuk menari bagian. Wo Seng tidak tahu ada banyak hal yang harus dilakukan dengan wawancara. Tapi dia hanya bisa mengangkat kepalanya. Hasilnya baru saja mulai mendapatkan inspirasi. Sementara itu, Hyun Jae juga mengenali yang lain. Ada apa? Merindukan. Merindukan. Aku mati tertawa. Pada titik ini, Wo Seng langsung ingin pergi. Tapi itu juga karena Hyun Jae, akhirnya dia dipekerjakan. Hari itu di perusahaan Hyun Jae bertemu dengan Wo Seng yang sedang membawa sebuah kotak. Dimaksudkan untuk membantunya. Tapi baru mau membantu. Karena untuk bisa melihat Wo Seng lebih banyak. Dia datang dengan sebuah rencana. Apa berikutnya? Aku masih harus menggunakan tanganku. Sekarang perlu digunakan. Apa? Hyun Jae berpura-pura melukai lengannya. Dia sangat ingin Wo Seng membantunya menandatangani. 1000 buku sudah cukup. Apa? Sejak saat itu, Hyun Jae juga sering mencari kesempatan untuk meminta Wo Seng membantu pekerjaannya. Berdasarkan ketampanannya, membuat Wo Seng tidak bisa menolak. Kamu membantu aku, oke. Setiap. Ini benar-benar. Hati Hyun Jae sedikit berdebar melihat tatapan seriusnya. Ketika selesai, Hyun Jae melihat wajah tampan yang familiar. Tindakan Wo Seng ini membuatnya jatuh cinta. Mungkin karena menyukainya. Dia selalu mencari kesempatan untuk bertemu Wo Seng. Sama seperti ketika dia membutuhkan bantuan. Selalu muncul untuk mendukung pihak lain. Kalau tampan, apa yang ingin kamu lakukan juga boleh ya. Saat tampan mencapai batas tertentu. Bahkan mungkin keraguan menjadi penegasan. Ketika Hyun Jae sedang syuting, dia tiba-tiba lupa dialognya. Senior baru saja akan mengkritik. Yo Hyun Jae, kenapa kamu diam saja dan tidak bereaksi? Hanya senyum, mata bersinar. Sun Benim segera melupakan kritik itu. Pria tampan ini. Baru saja debut Hyun Jae sudah menjadi orang yang dicari. Awalnya hanya berakting 3 episode. Akibatnya, mereka terus mati dan terlahir kembali hingga episode 30. Bahkan sutradara tidak berdaya. Karena aktivitas Hyun Jae sendirian mempengaruhi kelangsungan hidup kru. Lihat, misalnya Hyun Jae sudah pergi. Para tetua semuanya akan turun, mereka semua akan naik. Kalau lama, pulang saja. Apa?
Jadi bagaimana bisa ditulis bahwa dia melompat dari tebing dan hidup kembali? Hyun Jae bukan perusak. Pengelola masih menunggu untuk mengatur rencana perjalanan lainnya. Tetapi tidak menyangka bahwa jika dia sudah mati, dia masih bisa hidup kembali. Tapi saat Hyun Jae berperan sebagai penjahat, dia curiga dengan para aktor dan kru. Itu benar Hyun Jae, apakah kamu pernah mengancam orang? Maaf, aku belum. Pelecehan siapa? Tatapan lembut ini segera memberi tekanan pada pihak lain. Sekarang dia menggunakan kecantikannya untuk mengancam pihak yang lain. Direktur, bahkan anggota kru, juga dicurahkan pada gilirannya, mengakui kesalahan pada diri mereka sendiri. Karena dia terlihat sangat tampan, kakak teman menyukai dia. Aku merasa seperti aku menyukainya sedikit. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi bagaimana dengan pendaftarannya? Apakah kamu akan berubah menjadi paman setelah mendaftar dan kembali? Apa yang dirasakan pasangan ini? Inilah pesona laki-laki dan perempuan yang cantik.